Assalamualaikum, halo Sobat Religi, selamat datang di Ruang Aring Cepot, saran informasi cerdas, elegan, praktis, rasional, dan tepat. Podcast kebanggaan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Marhaban ya Ramadan, Alhamdulillah kita bisa bersama lagi dengan Ramadan 1447 Hijriah. Kita perlu terus bersyukur karena kita bisa menjalani ibadah Ramadan dalam kondisi sehat dan semangat. Sobat Religi, agar Ramadan kita produktif dan bermakna, Kultum bersama si Cepot hadir menemani Sobat Religi menjelang berbuka puasa setiap harinya. Jangan lupa subscribe dan like ya berbagai konten kita selama Ramadan. Kita mengenal istilah saum dan siam. Lalu apa perbedaan keduanya? Sore ini telah hadir alhamdulillah bersama kita Dr. Haji Istighfari, Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia alias APRI. Sekaligus juga beliau Kepala Kawal Pemijahan yang akan menyampaikan kultum berjudul Makna Saum dan Siam. Mari kita simak bersama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'du. Sobat religi yang berbahagia, kita sering mendengar kata-kata saum dan kata-kata siam. Saum itu ada satu kata yang dibahas di dalam surat Maryam ayat yang ke-26. Di situ dikatakan Fakuli inni nazartu lirahmani sauma walan ukallimal yauma insiya. Jadi ketika Maryam melahirkan Isa alaihissalam, Allah memerintahkan kepada Maryam untuk makan dan minum, tapi berhenti atau berpuasa untuk berbicara agar tidak terjadi fitnah. Maka kemudian Maryam mengatakan, aku bernazar berpuasa pada hari ini karena Tuhanku, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasanya saum di sini adalah al-imtina'u anil kalami faqat. Jadi berhenti berbicara atau berpuasa berbicara. Ini makna dari saum yang dilakukan oleh Maryam. Kemudian yang kedua, kita sering mendengar kata-kata siam, asyam. Ini banyak beberapa ayat di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan. Sama seperti dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Atau dalam ayat lain, uhilla lakum lailatas siyam. Kemudian lagi summa atimu siyam ila lail. Itu adalah banyak ya kata-kata siam di dalam Al-Qur'an. Jadi yang dimaksud siam di sini adalah al-imtina'u anil muftirati minat ta'am wasurbi. Jadi menahan diri dari makan dan minum di siang hari dan hal-hal yang membatalkan puasa serta hubungan suami istri. Jadi dalam ayat dijelaskan kulu wasrobu hatta yatabayyana khaytul minal abyadi wal khaytu minal abyadi wal aswadi minal faiz summa atimus siyama ilal lail. Di dalam surat Al-Baqarah juga dijelaskan. Kemudian kata-kata siam ini selalu dikaitkan dengan kata-kata qiyam. Karena siam ini tujuannya untuk mohon kepada Allah agar diantaranya doa dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata siam ini juga mohon kepada Allah agar kita dijadikan orang-orang yang bertakwa, ya. Maka dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada hadis lain yang mengatakan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Siapa yang beribadah di malam hari, ya, maka dengan penuh kesungguhan dosa-dosanya pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mencapai tujuan tadi, derajat takwa, kemuliaan insya Allah, dosa-dosa diampuni, maka bukan hanya siam kita laksanakan di siang hari, tapi juga qiyam Ramadan di malam hari. Ibadah-ibadah yang dianjurkan, yang dilaksanakan di bulan Ramadan, salat tarawih, kemudian salat tahajud, kemudian banyak berzikir kepada Allah, banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga siam, puasanya, ya, puasanya juga dilaksanakan dengan kesungguhan, ya, bukan hanya puasa menahan haus dan lapar saja, ya, tapi juga puasa yang benar-benar ditahan panca inderanya dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang disinyalir oleh Rasulullah SAW, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa itu kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Jadi kita tidak mau termasuk orang yang berpuasa seperti itu, ya. Oleh karena itu perbanyak, ya, amalan-amalan yang dianjurkan dikerjakan di bulan suci Ramadan, ya, tadarus Quran, kemudian juga banyak beristighfar, terutama menjelang waktu sahur, mustaghfirin bil ashar, banyak beristighfar di waktu sahur. Inilah orang-orang yang mengharapkan ampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita tekadkan bahwa untuk mencapai derajat kemuliaan takwa itu yang merupakan tujuan dari ibadah puasa, maka kita juga mengazamkan, menekadkan dengan tekad yang kuat untuk memperbaiki diri kita, ya, terutama memperbaiki kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian memperbaiki ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berdoa. Allah sudah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku ini dekat. Jadi Allah itu sangat dekat dengan kita, maka banyak mohon ampun kepada Allah. Ya, ada doa yang dianjurkan kepada kita di bulan suci Ramadan, dibaca dari mulai malam pertama, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, atau Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang dianjurkan untuk senantiasa dibaca, ya, selama bulan suci Ramadan agar Allah memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Kemudian juga kita tadi, ya, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li, banyak berdoa, ya, banyak berdoa karena insya Allah doanya orang berpuasa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam salah satu hadis juga dijelaskan bahwa salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ada wasaimin Ramadan. Jadi doa orang-orang yang berpuasa. Mungkin itu barangkali, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan atau ibadah siam di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Kiai. Alhamdulillah, Sobat Religi, kultum yang luar biasa menginspirasi kita telah disampaikan oleh Dr. Haji Zuhri. Semoga kita bisa semakin semangat dalam berpuasa di bulan Ramadan ini. Selamat menyambut buka puasa dan sampai jumpa dalam kultum bersama si Cepat Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.